Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu aplikasi turunan trigonometri dengan subbab titik stasioner dan titik ekstrim optimum kurva sebuah fungsi. Kurva suatu fungsi atau yang disebut lengkung y sama dengan fx mempunyai 3 jenis ekstrim kurva, yaitu 1 maksimum, 2 minimum, 3 belok. Jika turunan pertama FA sama dengan 0, maka FA adalah nilai stasioner F pada X sama dengan A. Titik A, FA disebut titik stasioner, atau titik kritis, atau titik balik, atau titik ekstrim, atau bisa juga disebut titik optimum. Ya, selanjutnya yang kita bahas, jenis nilai stasioner memperhatikan tanda turunan pertama fx di sekitar x sama dengan a. Pertama, fx mempunyai nilai balik maksimum fa jika turunan pertama fx berganti tanda dari positif menjadi negatif saat melalui 0. 2. Fx mempunyai nilai balik minimum fa jika turunan pertama fx berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. 3. Fx mempunyai nilai titik belok horizontal pada A jika turunan pertama fx tidak berganti tanda saat melalui 0. Ini adalah 3 jenis nilai stasioner. Ya, yang selanjutnya kita bahas adalah uji turunan pertama. Gambar grafik kurva yang pertama adalah nilai maksimum atau titik balik maksimum. Dari gambar kurva tersebut dinyatakan bahwa turunan pertama fx lebih besar dari 0 untuk x kurang dari a, turunan pertama fx sama dengan 0, dan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x lebih besar dari a, di mana titiknya a, fa disebut titik balik maksimum. Nilai fa disebut nilai maksimum. Nah, ini adalah sebelah kiri adalah gambar grafik kurvanya. Perhatikan gambar grafik kurvanya yaitu naik, diam, dan turun. Yang kedua, perhatikan gambar grafik kurva yang kedua. Menyatakan bahwa turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x kurang dari a. Turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan pertama fx lebih besar dari 0 untuk x lebih besar dari a. Titiknya a, fa disebut titik balik minimum. Nilai fa disebut nilai minimum. Coba perhatikan kembali gambar grafik kurvanya yang sebelah kiri. Bernilai-nilai minimum, perhatikan berarti dia tandanya turun, diam, dan naik. Selanjutnya, gambar grafik kurva yang ketiga adalah gambar titik belok. Gambar grafik kurva titik belok, ya, di mana dari grafik ini menyatakan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x kurang dari a, turunan pertama fx sama dengan 0, dan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x lebih besar dari a. Titiknya a, fa disebut titik belok. Perhatikan gambarnya yang di sebelah kiri, yaitu turun, diam, turun. Gambar grafik kurva yang keempat juga sama menyatakan titik belok, ya. Dari gambar grafik kurva tersebut menyatakan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x kurang dari a, turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk x lebih besar dari a. Titik a, fa disebut titik belok. Sementara gambar grafik kurva yang keempat, perhatikan tanda arahnya itu naik, diam, dan naik. Ya, selanjutnya yang kita bahas adalah contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasioner fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Ya, untuk langkah penyelesaian yang pertama, kalian harus mencari turunan pertama fx-nya.
Berarti turunan pertama fx sama dengan 3 dikali 1/3 dikali x pangkat 3 kurang 1 ditambah 2 dikali setengah dikali x pangkat 2 kurang 1 dikurang 6 x pangkat 1 kurang 1. Jadi turunan pertama fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Nah, di sini kalian harus mencari nilai P dan Q, ya, di mana ketika P tambah Q hasilnya yang tengah, yaitu 1, P kali Q hasilnya adalah yang belakang, min 6. Berarti P-nya itu adalah 3, Q-nya itu adalah min 2. Tinggal kalian substitusikan ke rumus X tambah P dikali X tambah Q, sehingga pemfaktorannya didapat X tambah 3 dikali X min 2. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan X1-nya sama dengan min 3 dan X2-nya sama dengan 2. Kalau sudah, berarti kalian mencari nilai stasionernya. Untuk mencari nilai stasioner, kalian harus mensubstitusikan X1 dan X2 ke dalam fx-nya. Substitusi X1 dan X2 ke dalam fx. Nah, yang pertama tadi didapatkan X1-nya itu X1-nya itu berapa tadi? X1-nya itu min 3. Nah, kalau X1-nya min 3, berarti nilai stasionernya berapa? Tinggal kalian substitusikan tadi fx-nya itu 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8, ganti x-nya dengan min 3. Berarti 1/3 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali min 3 pangkat 2 dikurang 6 dikalikan min 3 ditambah 8. Nah, di sini berarti didapatkan angka selanjutnya 1/3 dikalikan min 27, berarti min 9. Ditambah 9/2 ditambah 18 ditambah 8. Nah, berarti didapatkan berapa? Min 9 ditambah 9/2 ditambah 26. Nah, ini dikurang. Berarti didapatkan 9/2 ditambah 17. Nah, kalau seperti ini, langkah selanjutnya kalian mencarinya, disamakan dulu penyebutnya. Berarti penyebutnya 2, 9/2 ditambah 34. Berarti 9 tambah 34, 43/2. 43/2 bisa disederhanakan 21 1/2. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Berarti kita dapat kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah jadi nilai stasioner F min 3 sama dengan 21 1/2. Dan titik stasioner
adalah min 3,211/2. Ini baru kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua didapatkan dari X2. Tadi nilai X2-nya berapa? X2-nya sama dengan 2 ya. X2-nya 2. Kalian substitusikan ke fx sama seperti tadi, yaitu 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Ganti X-nya dengan 2. Berarti 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 1/2 dikalikan 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 ditambah 8. Nah, berarti kalian sederhanakan 2 kali 2 kali 2, yaitu adalah 8, dikalikan 1/3 berarti 8/3, ditambah 2 pangkat 2, bagi 2 berarti 2, dikurang 12, ditambah 8. Sehingga hasilnya menjadi 8/3 dikurang 2. Nah, ini disamakan dulu penyebutnya, pernya per 3, berarti 8/3 dikurang 6/3. Berarti 8 kurang 6 itu adalah 2/3. Dan ini adalah nilai stasionernya. Sehingga kita sudah mendapatkan kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua didapatkan jadi nilai stasioner F2 sama dengan 2/3. Dan titik stasionernya adalah 2,2/3. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang kedua, ini sama, berbedanya kurva persamaannya itu dalam bentuk trigonometri, tapi langkah penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang kedua yaitu diketahui kurva persamaan Y sama dengan 2 sin X plus cos X untuk, nah ini intervalnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2π. Tentukan dy per dx dan nilai X pada titik stasioner kurva tersebut. Nah, berarti ini sama, kalian cari turunan pertamanya. Nah, berarti turunan pertamanya atau Y aksen sama dengan 2 cos X dikurang sin X. Nah, berarti untuk mencari stasioner itu dy per dx atau Y aksen harus sama dengan 0. Nah, berarti 2 cos X dikurang sin X harus sama dengan 0. Berarti harus ada yang pindah ruas. Siapa yang pindah ruas? Yang pindah ruas adalah sin-nya, boleh sin. Berarti 2 cos X sama dengan sin X. Nah, ini sin ini ya kan sudah pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, sekarang kalian cari ya siapa lagi yang pindah ruas. Yang pindah ruas adalah cosnya yang tadinya kali jadi
Kalau pindah ruas melewati sama dengan jadi bagi. Berarti 2 sama dengan sin X per cos X. Nah, berarti sin X per cos X ya bisa kalian ubah jadi tan X. Nah, ini ya lanjutannya. Berarti 2 sama dengan tan X. Nah, berarti kalian cari tan berapa yang hasilnya 2. Nah, di sini didapatkan X sama dengan tan pangkat min 1, 2. Berarti X-nya itu bernilai yang pertama 1,11 dan X sama dengan 4,25. Jadi tan 1,11 derajat, nih pakai derajat ya, itu adalah 2. Begitu juga dengan nilai tan 4,25 derajat adalah 2. Jadi kita sudah dapat kesimpulannya. Jadi nilai X adalah 1,11 dan 4,25. Ya, ini. Ya, cukup sekian pembelajaran KBM online pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.